Selamat Nah, malam Pak Paulus. Ini puji sama anak saya Tuhan. nih, Apa Patricia kabar? nih. Ini Patris. Oh, luar Ini biasa. Ini tadi di kebun nyari kunang-kunang. ini nomor dua Pak Daud ya. Nomor dua, Namanya siapa? Patricia. Patricia. Kalau nomor satu Felicia. Wah, Iya. dahsyat ya. Felicia. Luar biasa. Mana Felicia? Felicia. Coba Sini supaya Felicia. teman-teman sahabat-sahabat tahu bahwa Pak Daud itu memiliki keturunan-keturunan ilahi. Ya. Jadi setiap anak Ini. itu punya namanya, punya maksud ya masing-masing. Puji Tuhan. Shalom, Lebih tinggi Felicia. dari saya. Sekarang saya jadi adiknya. Sudah besar ya. Haleluya, puji Tuhan. Nanti kalau virus coronanya sudah turun, Om meluncur ke Solo ya. Om mau apa? Minum susu sapi. Ya, puji Tuhan. Oke, Pak Kalau Daud. Pak Paulus langsung ke sapinya enggak apa-apa. Oh, jangan Pak Daud, berbahaya. Udah diperes, dikasih botol, langsung direbus, minum. Amin, haleluya, puji Tuhan. Jadi diperas dulu susunya, baru Ya, direbus Pak Paulus, direbus, ya, baru baru diminum. diminum. Ya, puji Nah, Tuhan. kalau kita susu sapi dari kebun sendiri Pak Paulus, Wah, luar biasa. Kalau saya beli Pak Daud ya, beli. dan Itu tempat pun saya sukar. pasti fresh karena langsung dari sapinya, Nah, tidak kawan-kawan ada campuran sahabat-sahabat ya. santan. Nggak ada campuran santan ya. Pak Daud ini sapinya banyak, ada 20 berapa? 23 ya Pak Daud ya? Wah, 20 lebih lah. Ada 20 lebih ya. Kawan-kawan bisa main ke sana nanti kalau paparan virusnya sudah turun, kita sama-sama serbu sapinya. Nah, puji Tuhan Pak Daud, saya serahkan semua ke Pak Daud. Kita akan membahas tentang titisan, apakah suatu karunia atau itu merupakan sebuah kutukan. Tapi sebelumnya, mari Pak Daud mulai dengan doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, kuasa Elohim bekerja. Lawat kencal pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya, amin. Amin. Puji Ini nama Tuhan. kita Puji akan nama bahas Tuhan. tentang titisan, Pak Paulus. Ya, gimana Nah, tuh Pak? apa yang Titisan. membedakan titisan dengan karunia Roh Kudus? Iya. Nah, perlu saudara tahu, untuk melihat setan, tidak semua manusia dan binatang bisa melihat. Nah, tetapi untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Contohnya, anjing. Kalau ada setan lewat, melonglong. Gitu. Persis Pak Daud. Bukannya Persis. saya mirip dia. Kita kalau di rumah angker ada setannya, kita ada di situ, perasaan kita tidak enak. Ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Betul, betul, betul. Nah, tetapi ingat, tidak semua manusia bisa lihat setan. Di sini ada dua perbedaan antara karunia dari Tuhan dan titisan kuasa gelap. Ya, Nah, ya. titisan kuasa gelap. Nah, ya, titisan kuasa gelap. Membedakannya bagaimana, Pak Daud? Nah, sejak lahir bisa lihat setan itu bukan karunia, itu kutukan. Sejak lahir dan bisa digunakan setiap saat. Oh, jadi cirinya semau dia menghendaki. Nah, itu dari kakek neneknya itu terlibat kuasa gelap. Masuk keturunan, masuk ke generasi. Jadi dari lahir. Nah, ya, Pak Daud. Jadi kalau kakek neneknya terlibat kuasa gelap, kuasa setan, itu masuk ke generasi kedua, ketiga.
Dengan Masuk tanda, generasi kedua, ketiga. bahkan keempat. Dengan tanda bisa melihat setan. Bisa melihat setan. Jadi kalau untuk melihat setan, itu bukan karunia, itu kutukan. Kalau itu Oh, kasusnya jadi titisan dari garis keturunan. dari garis keturunan. Bisa garis ayah, bisa garis ibu Pak Daud ya? Bisa. Nah, Hmm, itu dengan tanda sejak kecil dia bisa melihat setan dan komunikasi dengan setan. dan komunikasi dengan setan. Wedangan Ya. dulu Pak Paulus. Silakan Pak, silakan. Sambil saya boleh tanya Pak Daud ya, dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya waktu kecil itu di depan rumah saya itu ada pohon Pak Daud. Nah, saya suka bicara dengan anak-anak kecil ya, seperti gundul-gundul begitu, jadi nggak punya rambut, kecil-kecil, dan saya anggap itu teman saya Pak Daud. Itu dulu sebelum saya kenal Tuhan. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya baru tahu itu ternyata roh-roh jahat. Nah, apakah seperti itu jenis adalah kutukan atau titisan Pak Daud? Itu kutukan, titisan. Titisan ya. Oh, Itu ngobrol-ngobrol sama pohon itu berarti Pak Paulus dulu kurang kerjaan. iya kurang kerjaan Pak. Memang teman-teman saya itu yang aneh-aneh dulu Pak. Gitu Nah, yang itu bangsanya yang pasti dari gitu-gitu. garis keturunan Pak Paulus, kakek neneknya ada yang terlibat setan, Banyak, bukan okultisme. bukan ada, banyak Pak Daud. Ya, banyak sekali. Nah, Tapi puji Tuhan, nah, sudah kutukan bertobat semua. ini cara pelepasannya tuh beda. Ya, Karena kalau dari lahir itu kan menyatu di jiwa sampai ke karakter. hmm, ya, ya, Biasanya ya. masuk sampai ke sugestinya. Masuk sampai sugesti ya. Karena Nah, dari lahir. sehingga kalau di dalam pelayanan pelepasan, kasus ini bisa agak lama karena membutuhkan namanya itu waktu untuk mematahkan sugesti dan Hmm, mengalihkan perhatian orang yang terkena kutukan itu, hmm, ya, 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 yang terkena kutukan itu. ya, ya, ya. Setelah didoakan, dibimbing, tentunya suruh menghafal firman Tuhan ya Pak Daud ya. Yang pertama, Hmm. biasanya setelah didoain demi nama Yesus, setannya keluar, setannya ini berusaha memancing supaya dia ngeliat terus, supaya timbul rasa sugesti. Oh, Sehingga jadi kayak ikatan. seperti Jadi, ikatan gitu ya. ya kalau untuk memutuskan ini, yang pertama adalah memutuskan sugestinya dulu. Memutuskan sugestinya dulu. Baik, 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 baik. Jadi dia harus Oke. dikasih tahu, dicuekin, supaya jangan terlalu dalam. Hmm, 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 hmm. Karena kalau dia hiraukan terus, itu tambah jadi. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, Kalau diikuti tambah jadi, direspon tambah jadi gitu ya, Pak. Jadi percuma tambah kita jadi. doakan ya. Nah, Oh, ya, ya. bukan masalah itu, nanti malah buang waktu. Malah buang waktu. Oke, oke. Jadi Nah, kuncinya kasus titisan ini adalah mematahkan sugesti yang masuk ke dalam karakter jiwa. mematahkan sugesti. Cukup didoakan atau suruh doa puasa, Pak Daud? Pertama ini dulu, mematahkan sugesti dulu. Mematahkan Kedua, sugesti. kedua diberi pondasi firman Tuhan bahwa itu Diberi. bukan karunia, itu kutukan. Iya, 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 iya. Nah, ketiga didoakan doa pemutusan. Iya, 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 iya. Doa pemutusan dari garis keturunan. Doa pemutusan dari garis keturunan. Iya, iya. Dari kakek neneknya supaya putus. Gitu ya. Hmm. Kalau Dari misalnya Pak Daud, misalnya orang yang kena titisan ini, seorang anak memiliki kutu keturunan dan orang tuanya tidak tahu, orang tuanya malah bangga kalau ini adalah karunia gitu. Nah, kalau tidak dilayani, apa yang terjadi dengan anak ini, Pak? itu tambah dalam nanti. Kalau tambah Oh, dalam nanti keluarga itu nanti dan anak itu nanti ada kutukan yang menyertai. oh gitu ya. Kutukannya Apa bisa? macam-macam. Ada yang kutuk rumah tangga hancur, kutuk perpecahan, ribut-ribut terus, setelah itu kutuk penyakit, itu tergantung kekuatan gaib apa yang masuk.
Ya, Karena ya, setiap ya. kekuatan gaib masuk, kutukannya beda. Setiap kekuatan gaib yang masuk, kutukannya beda. Yang paling berat apa, Pak? Pusaka atau mantra? Semua berat, tergantung menyatunya sejak lahir sampai di mana dalamnya. Oh, Nah, baik, itu baik, harus baik. dipatahkan sugesti, didoakan, diputuskan, namanya kutuk, kutuk titisan, kutuk keturunan yang Kutuk berhubungan titisan. dengan perjanjian setan. Oke, oke, Nah, oke. kebanyakan kan kalau biasanya orang malam Jumat bakar-bakar kemenyan sama pusaka jimat-jimat dimantrai kan disuruh jaga anak cucu pusaka itu. Oh, ya, ya, betul, betul. Nah, Betul. itu Saya membawa masih, masuk kutukan ke garis keturunan anak cucu. ya, ya, ya. Saya masih ingat waktu kecil juga gitu kakek nenek saya, Pak Daud. Gitu ya. Jadi dikasih kemenyan gitu, lalu disuruh menjaga anak cucu, keturunan-keturunannya begitu. Tapi puji Tuhan sekarang udah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Pak Daud, jadi ada orang bilang begini, tanya sama saya nih Pak Daud, apakah benar kalau orang sudah di dalam Tuhan itu orang Kristen nih, sudah Kristen, KTP-nya Kristen, ya jadi pendeta sekalipun gitu. Lalu orang itu berkata, oh, kalau sudah Kristen itu tidak mungkin ada titisan, kutukan, tidak mungkin semua sudah lepas sendiri. Menurut Pak Daud gimana ini? Bisa ada karena ada ikatan yang belum diputuskan. Oh, bisa Yesus ada, kan di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Tapi ya, iman harus diperkatakan dengan hati percaya dan mulut mengaku diselamatkan. Yang berseru amin, dalam nama Tuhan diselamatkan dan yang percaya dia tidak dipermalukan. Kan gitu Pak Paulus. amin, 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 amin. Ya, 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 ya. Jadi walaupun sudah percaya, walaupun sudah Kristen, ya harus ada pemutusan ya Pak Daud ya. Iya, Nah, kalau yang memutuskan ini siapa? Karena banyak sekali orang cari Pak Daud, ya. Jadi minta didoakan sebenarnya itu pemutusan. intinya dari dirinya sendiri yang memutuskan. Oh, dari dirinya sendiri. Karena Ya. pendeta hamba Tuhan itu hanya membantu aja sifatnya. Oh, ya. Jadi Yang bukan, bisa melepaskan dia adalah pertama, kuasa Tuhan, kedua, dari dirinya. Harus ada namanya respon. hmm, Sekalipun saya kalau doain, dia tidak mau lepas, tidak bisa. udah bisa ya, 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 ya. Kalau kita paksa gitu tetap nggak bisa ya Pak ya. Misalnya kita ikat tangannya lalu kita doain dalam nama Yesus, kutuk Nggak keluar bisa, gitu, nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa ya. Oh, jadi harus ada apa ya, ada keikhlasan nih, gitu ya, harus ada kemauan untuk lepas gitu ya, Pak Daud ya. Berikutnya adalah bagaimana Apa? dengan karunia Roh Kudus? Nah itu. Nah ini yang saya mau tanyakan. Beda Kalau dengan karunia itu Roh Kudus, itu ya, didapat setelah bertobat dan ya tidak bisa digunakan setiap saat. tidak bisa digunakan setiap saat. Buat nakut-nakuti Saat orang juga Tuhan nggak bisa ya, Pak? kendaki, baru lihat. Hmm. Walaupun Misalnya maupun kalau Tuhan tidak kendaki, tidak bisa lihat. oh gitu. Jadi beda ya dengan yang titisan kan bisa digunakan semau-mau begitu. Ya kalau karunia Roh Kudus nggak bisa ya. Lalu ngomong begini, tadi saya sebelum online ini Tuhan ngomong sama saya. Setiap hari Tuhan ngomong sama saya. Kalau ketemu sama orang, Tuhan ngomong sama saya. Nah kira-kira ini gimana Pak Daud? Ini orang Diuji dulu. stres atau kutukan? Ya stres. Nah, satu pertanyaan lagi dari saya, dan setelah itu saya akan buka ruang untuk bertanya jawab ya kepada Pastor Tony dari kawan-kawan semuanya. Nah, supaya orang yang sudah didoakan tentang pelepasan kutuk garis keturunan atau kutuk titisan itu tidak kembali lagi, apa yang harus dilakukan, Pastor Daud? Pertama, jangan dihiraukan. Kedua, niat dulu untuk lepas. Jangan dihiraukan. Oh ya, niat itu penting ya, niat. Kalau bahasa Kalau ke lainnya gereja nawaitu. kita tidak niat kan, hanya ingin kan repot. Tiba-tiba hujan tidak jadi. Betul.